Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili anggota kelompok saya, yaitu kelompok 3, akan menyampaikan video pembelajaran bab 4 yang berjudul Bagaimana Nilai dan Norma Konstitusional UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Perundang-undangan di bawah UUD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Husnul Hamidah. Yang kedua ada Juhuriyah Quratul Ain. Yang ketiga ada Hadijah Darmawanti. Dan yang keempat Hamidatul Alifah. A. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara, pembentukan suatu negara, atau menyusun dan menyatakan suatu negara dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. 2. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. 3. Konstitusi berfungsi A. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. B. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. C. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. D. Menjamin hak-hak asasi warga negara. B. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Sumber historis, sosiologis, dan politik demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Terdapat 3 sumber nilai demokrasi bangsa Indonesia. Sumber nilai yang berasal dari tradisi musyawarah mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan di desa yang menunjukkan bahwa paham kedaulatan rakyat sudah ada di Nusantara. C. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Pada tahun 1997, negara kita dilanda krisis moneter yang sangat hebat. Akibatnya, masyarakat tak lagi mempercayai pemerintah. Gelombang unjuk rasa terjadi di banyak daerah. Maka, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal era reformasi, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat, antara lain 1. Mengamandemenkan UUD NRI 1945. 2. Menghapus dekret Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 3. Menegakkan supremasi hukum, menghormati HAM, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 4. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. 5. Mewujudkan kebebasan pers. 6. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. UUD NRI 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki perubahan tersebut. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 UUD NRI 1999 melakukan perubahan
D. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Setelah disahkannya perubahan keempat UUD NRI 1945 pada sidang tahunan MPR 2002, agenda di Konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah tuntas. Perubahan UUD NRI 1945 yang berhasil dilakukan mencakup 21 bab, 72 pasal, 170 ayat. Ada 6 pasal yang tidak mengalami perubahan, yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 25, pasal 29, dan pasal 35. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Maka peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945 isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Beberapa isu kebangsaan terkait materi ini: korupsi, kolusi, nepotisme, perjinahan LGBT. Korupsi. A. Kondisi saat ini atau kenyataan. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekadar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. B. Kondisi seharusnya atau harapan. Harapan ke depannya, masalah korupsi di Indonesia harus sudah terselesaikan atau sudah teratasi. Karena semakin banyaknya tindakan korupsi menyebabkan kerusakan yang sangat besar di dalam suatu negara tersebut. Jika tidak cepat diatasi, maka tindakan korupsi semakin menyebar dan menjamur di berbagai bidang kehidupan, menyebabkan banyak tindakan kekerasan dan kriminal, kemiskinan, dan penderitaan di mana-mana. Solusi dari permasalahan korupsi. Menurut saya, upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi yaitu dengan menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, di Indonesia sendiri harus memperbaiki atau memperketat bidang hukum karena merupakan bidang yang tepat untuk memberantas korupsi. Peraturan dan perundang-undangan tentang korupsi harus diperketat. Lembaga dan aparat hukum seperti kepolisian, pengadilan, dan aparat hukum lainnya harus berkoordinasi untuk mencegah dan memberantas kasus korupsi. Langkah-langkah untuk mencegah kasus korupsi. Strategi 1. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan. Strategi 2. Melaksanakan langkah-langkah strategis bidang pendidikan. Strategi 3. Melaksanakan harmonisasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi. Strategi 4. Melaksanakan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi. Strategi 5. Meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi. Strategi 6. Meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi. Sekian dan terima kasih.